Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqala Allahu azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin. Tak lupa salawat dan juga iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini masih membahas qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan malam ini kita akan mengambil ibrah dan pelajaran dari doa yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa rabbi inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang sangat dihormati. Ya Tuhanku, agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku ini Ismail, Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha memperkenankan doaku.
Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Ampunilah aku dan kedua bapakku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang yang beriman kelak pada hari diadakan perhitungan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membahas doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita tahu bahawa Nabi Allah Ibrahim yang sudah saya jelaskan biografinya sedikit ketika kita menjelaskan tentang sirah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, itu ada hubungan erat dengan umat Islam. Jadi Nabi Ibrahim itu punya hubungan yang sangat dekat dengan umat Islam. Saking dekatnya, kita sering membaca dalam tasyahud setiap solat kita, baik solat wajib ataupun solat sunnah. Tasyahud kita membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebuah pertanyaan, kenapa ketika kita tasyahud kemudian kita menyebut-nyebut nama Ibrahim? Kenapa nama Ibrahim disebut-sebut dalam salawat Ibrahimiyah, dalam setiap tasyahud yang selalu kita baca dalam salat kita? Ada yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Allamah Badruddin Al-Aini Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sunan Abi Dawud lil Aini. Kenapa kemudian hanya Ibrahim saja yang disebut dalam tasyahud setiap salat kita? Bukankah para nabi banyak? Kenapa tidak disebut Musa umpamanya, yang jelas-jelas nabi yang masyhur dari nabi-nabi Bani Israel, atau Nabi Isa yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nabi-nabi yang lainnya? Kenapa mesti Ibrahim? Beliau mengatakan alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat pada malam Isra Mi'raj semua para nabi dan semua para rasul, baik yang solat di belakang dia di Masjidil Aqsa atau dalam peristiwa Mi'raj di mana setiap tingkatan di langit, baik langit pertama, kedua sampai ketujuh, Rasul dipertemukan dengan para nabi. Tapi satu-satunya nabi yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam hanyalah Nabi Ibrahim. Jadi satu-satunya nabi yang ditemui Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj itu yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan salam untuk umatnya. Maka sebagai bentuk berterima kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibrahim karena mendoakan umatnya, makanya Rasul menganjurkan dalam setiap tasyahud salat kita membaca salawat Ibrahimiyah. Ini alasan yang disebut oleh Al-Allamah Badruddin Al-Aini Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Sunan Abi Dawud lil Aini. Adapun alasan yang dikemukakan ulama yang lain seperti Al-Imam Ibn Utsaimin ketika ditanya kenapa nama Ibrahim itu yang dikhususkan dalam tasyahud, beliau mengatakan kullul anbiya ja'u bitauhid, karena semua para nabi itu datang dengan membawa dakwah tauhid. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya agar dia menyerukan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali kami, maka sembahlah aku. Dan Ibrahim adalah Abul Arab. Kata Syekh Utsaimin, Ibrahim itu bapaknya orang Arab dan juga bapaknya orang-orang Bani Israel. Dan dialah yang menyeru kepada tauhid secara khusus, wa huwa yad'u ila tauhidil khalis.
dan dia menyuruh kepada tauhid betul-betul secara murni. Wal yahudu wan nasara, sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengklaim bahwa mereka mengikuti Ibrahim. Begitu juga kaum muslimin mengikuti Ibrahim. Akan tetapi ketika orang Nasrani mengklaim Ibrahim nabi mereka, kemudian Yahudi juga mengklaim nabi mereka, Islam juga mengklaim Ibrahim juga adalah bapa daripada nabi kita, maka kata beliau, nahnu aula bi Ibrahim, kami lebih berhak dengan Ibrahim dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Dan itu berdasarkan nas Al-Quran, inna aulan nas bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling utama dari kalangan manusia dengan Ibrahim, lalladzina tabauhu, orang-orang yang mengikutinya, wa hadzan nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman mereka berhak dengan Ibrahim. Maka dengan alasan ini, kata Syekh Utsaimin, itulah kenapa Nabi Ibrahim dikhususkan dalam setiap tasyahud kita, karena kita berhak dengan Ibrahim dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, doa Nabi Ibrahim ini sebenarnya ada hubung kait dengan surah Al-Baqarah yang sering kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa Ibrahim beliau tinggal di Palestina. Al-Quran sendiri tidak menyebutkan 5 kalinya, cuman yang tersirat dari Al-Quran dan juga Sunnah, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada manusia, hanya diberikan air sedikit untuk bekal minum dan sekeranjang kurma yang hanya bisa dimakan 1, 2 hari, 3 saja. Paling lama 3 hari sudah habis itu bekalnya, air putih dan kurma saja. Kemudian Ibrahim setelah mengantarkan Hajar, teriak-teriakan ketika itu, "So meninggalkan aku di tempat ini, di tempat." Tapi Ibrahim tidak menengok sedikit, mengatakan, kalau ini perintah Allah, idzan lan yudai. Ibrahim yang pertama, kemudian Ibrahim pergi. Kemudian zipinya dia menyembelih Ismail, adalah wahyu, perintah itu, mimpinya. Maka Ismail mengatakan, ya abati, ziarah Ibrahim yang kedua, ziarah Ibrahim yang ketiga. Maka kemudian Ibrahim pun beryir atabata babik, ganti itu tangga rumah yang menuju kalinya. Ingin memastikan lagi istrinya Ismail dibaikan oleh istri keduanya. Ismail mengatakan, dari Palestina ke Mekah. Kemudian menemui Ismail yang kelima. Disinilah terjadi pembangunan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada doa yang disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 35-34 yang tadi saya baca di awal. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian meninggalkan Hajar dan hendak pergi ke Palestina, Nabi Ibrahim itu kemudian menjauh dari Hajar ketika Hajar sudah tidak bisa dilihat, dan Hajar juga tidak bisa melihat Ibrahim karena Ibrahim sudah jauh melangkah. Maka Ibrahim kemudian menatap ke arah yang kelak di situ akan dibangun Ka'bah. Disitulah Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Subhanallah, doa Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Negeri Mekah adalah negeri yang sangat aman. Ketika kita membahas surah Quraisy, apa kata Allah? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
alladzi at'amahum, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan rizki kepada mereka dari kelaparan, dan Allah berikan rasa aman dari ketakutan. Dan itu bentuk doa Ibrahim. Bagaimana ceritanya? Jadi ketika Abrahatul Asram, ma'ruf kisah Abraha ya, yang datang dengan pasukan gajah dari Yaman, kemudian hendak merobohkan Ka'bah, tapi kemudian dihadang oleh tentara Allah dari burung-burung laut yang disebut dengan ababil, diserang oleh, makanya mereka berjalan ke sana kemari pun mereka tidak akan, makanya Allah berikan dua nikmat, aman di perjalanan dan bisnis mereka lancar. Akhirnya banyak makanan yang mereka makan sehingga tidak ada orang yang kelaparan. Dan jadi negeri yang aman. Dan subhanallah sampai hari ini Mekah itu kan negeri yang kering kelontang, ikhwan. Kalau negeri kita ini dilempar kayu aja tumbuh. Kalau di negeri Mekah dilempar kayu jadi kayu bakar. Gak akan tumbuh. Kita lempar biji, cobalah lempar biji-biji apa, gak akan tumbuh di sana itu. Tetapi lihat, walaupun tidak ada yang tumbuh di sana, makanan apa yang tidak ada di sini semua ada di sana. Buah-buahan yang ada di sini semua ada di sana. Dan menjadi negeri kaya tuh. Itu semua berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbij'al hadha al-balada amin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhi aku serta anak cucuku agar jangan sampai menyembah berhala. Dan ini penting. Kita setiap orang tua wajib menanamkan tauhid di keluarga. Makanya Luqmanul Hakim dia mengumpulkan, tusyrik billahi inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah ya, karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Maka apa yang dilakukan para nabi? Mereka mendakwahkan tauhid di lingkungan keluarga dulu. Dan harusnya kita juga demikian. Harusnya juga kita demikian. Kalau bisa kita dakwahi keluarga kita yang masih awam, yang masih percaya dengan klinik, yang masih suka datang ke dukun, yang masih suka mengkonsumsi jimat dan begitu seterusnya. Kalau bisa kita nasihati mereka, karena tauhid ini yang menjadikan diterima semua amal. Kalau orang tidak bertauhid, percuma dia sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Karena tauhid itu yang menentukan diterima dan tidaknya sebuah amalan. Makanya Ibrahim berdoa kepada Allah, jangan sampai anak turunannya menyembah berhala. Kenapa alasannya? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, karena berhala-berhala itu sudah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti aku, dia termasuk golonganku. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, engkau zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Lihat bagaimana Ibrahim, Allah berikan sifat lemah lembut. Kalau para nabi yang lain seperti Nuh, ketika kaumnya bermaksiat kepada Nuh, apa yang dikatakan Nuh? Nuh mengeluarkan doa pamungkasnya, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan satu jiwa orang kafir kecuali kau binasakan. Itu kalau Nuh tuh. Ataupun Nabi Allah Saleh, atau Nabi Allah Hud, atau nabi-nabi yang lainnya, kaumnya habis. Kecuali kaum Ibrahim dan kaum Nabi SAW. Walaupun bermaksiat manapun kepada Allah, kan tidak dihancurkan mereka. Karena Ibrahim suka berdoa, kalau mereka mengikutiku, mereka golonganku. Tapi kalau mereka bermaksiat kepadaku, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Ibrahim mendoakan agar diampuni gitu, bukan dihancurkan. Ya, karena dia adalah teladan. Makanya kalau kita melihat dalam Al-Quran, hanya dua nabi yang disebut Allah, yang disuruh kita mencontoh dan menteladininya. Disebut namanya ya, maksudnya secara jelas-jelasan namanya disebut. Tapi para nabi yang lain tidak. Para nabi yang lain itu disebut secara umum. Contoh umpamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bicara soal teladan.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini kan perintah kita menjadikan rasul kita menjadi suri teladan, sudah jelas. Namanya rasul itu kan nabi kita, otomatis kita menjadikan teladan. Tetapi tidak ada dalam Al-Qur'an yang disebut namanya untuk dijadikan teladan kecuali Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim, disebut namanya. Jadi hanya ada dua nabi yang disuruh kita ikuti dalam Al-Quran itu. Pertama nabi kita, yang kedua Ibrahim. Adapun nabi-nabi yang lain Allah hanya menyebutkan secara umum saja kan. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka orang-orang yang telah diberikan petunjuk Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Allah hanya mengatakan seperti itu saja. Tapi ketika bicara Ibrahim, Allah tegas mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah fi Ibrahim. Sini Allah mengatakan laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Allah sebutkan kalimat Ibrahim. Ya, karena Ibrahim adalah kakek buyut Nabi sallallahu. Kemudian doa Ibrahim selanjutnya, Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Allah, Ibrahim mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik di langit ataupun di bumi. Ibrahim mengajarkan muraqabah kepada kita. Muraqabah itu maksudnya merasa diawasi Allah. Bahasa kita itu adalah ketika Rasul ditanya soal ihsan apa, antara fa innahu yara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak merasa dilihat Allah, yakini Allah melihat kita. Itulah namanya muraqabah. Seperti di sini Ibrahim, dia mengatakan bahwa ya Rabb, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Semua apa yang kami ucapkan, semua apa yang kami lihat, semua apa yang kami perbuat pasti dilihat Allah. Dan ini sifat muraqabah penting, karena sifat inilah yang memperbaiki manusia. Kemudian setelah itu Ibrahim mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku ketika di masa tuaku keturunan Ismail dan Ishak, dan Rabbku sungguh maha mendengar doa. Artinya Ibrahim tidak pernah putus asa untuk meminta keturunan kan. Kan sudah lama dia menikah dengan Sarah itu, tidak kunjung diterima berdoa, tidak kunjung dikabulkan doanya dan keturunan. Baru setelah tua tuh dia menikah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, jadikan aku orang yang senantiasa tegak menegakkan salat dan termasuk anak turunanku. Ini penting ya, ini saya nggak akan bahas agak panjang lebar. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar dia termasuk hamba yang senantiasa rajin melaksanakan salat, bukan hanya dirinya dan anak turunannya. Maka harusnya kita juga, karena ada sebagian orang tua yang mengeluh ya, Ustaz, saya ini punya anak, pengen anak saya ini rajin salat, tapi boleh jadi karena dari kecil tidak saya didik, sekarang sudah remaja bahkan sudah menginjak dewasa, paling sulit suruh salat itu, apalagi salat subuh. Bagaimana caranya supaya anak kita ini cinta dengan salat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa hal yang harus diketahui kata ulama. Pertama, al-isti'anatu billahi wad du'a'u lahu. Cobalah kalau anak kita ini sulit untuk melaksanakan salat, minta pertolongan kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Karena kalau seandainya
kita tidak meminta pertolongan Allah, maka selamanya anak kita tidak akan sholat. Jangankan anak kita, kita saja kalau tidak dapat pertolongan Allah tidak mungkin hadir di sini. Siapa yang menggerakkan kaki antum ke Masjid Muhajirin kalau bukan karena Allah? Coba. Maka meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap perkara itu harus, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak mungkin bisa bergerak kemana-mana. Kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa baca Quran. Semua amalan yang kita lakukan itu tidak lepas dari pertolongan Allah. Maka karena doa itu bagian dari mengetuk pintu langit. Coba bayangkan kalau saya boleh analogikan begini, ikhwan. Antum benci dengan saya dan saya benci dengan antum. Kalau antum datang ke saya sementara saya benci kepada antum, kira-kira kalau antum menggedor pintu rumah saya buka enggak? Enggak saya buka, karena saya suka dengan antum. Tapi kalau tiap hari antum datang, digedor pintunya, digedor pintunya, digedor pintunya, lama-lama dibuka enggak? Dibukalah, bising. Siapa sih kok gedor-gedor terus? Lama-lama kan dibuka. Kemudian dibuka mungkin masih marah. Ngapain kau ke sini? Umpamanya kan. Tidak, saya meminta maaf. Enggak ada maaf. Besoknya datang lagi, gedor pintu lagi, malas buka. Akhirnya dibuka minta maaf. Kira-kira kita maafkan enggak orang itu? Kalau terus dia lakukan seperti itu, ya pastilah kita lama-lama kasihan juga kan. Lama-lama ya dimaafkan lah. Nah mungkin kita tertutup hatinya. Orang gila itu kepada manusia tuh, maka kepada Allah subhanahu wa ta'ala mimbabil aula, lebih utama lagi, karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang, maha segalanya. Jadi kalau seandainya anak kita itu nakal senakal-nakalnya, suruh sholat tidak mau, cobalah minta kepada Allah, berdoa agar anak kita dapat hidayah. Kalau kita ketuk terus pintu langit, ya Allah berikan kesadaran kepada anakku, nanti akan datang kesadaran itu. Kalau setiap hari pintu langit dibuka, diketuk, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan doa kita. Terutama kalau kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, di sepertiga malam, di malam Lailatul Qadar, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah seorang orang tua itu menjadi qudwatan li abna'in fis shalah. Jadi contoh. Kalau anak kita ingin sholat, orang tua harus sholat. Kalau orang tua tidak sholat, nyuruh anaknya nggak sholat, apa kata dunia? Bapaknya tak sholat, nyuruh-nyuruh aku pula sholat. Bagaimana kalau seandainya anaknya ngomong begitu kan? Makanya setelah kita meminta pertolongan oleh anaknya kan, lama-lama kan kalau orang tuanya sholat, dia bisa berhujah, nak sholat, lihat bapakmu sholat loh, bapakmu ke masjid, masa kau tak sholat tak ke masjid? Adalah hujah kita kepada anak kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, zikru ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amri salati wa fadliha. Mungkin ketika di waktu senggang, di waktu anak itu tidak sedang bersitegang dengan orang tuanya, cobalah kemudian diterangkan kepada anak itu tentang hadis-hadis seputar pentingnya sholat dan keutamaan sholat. Kalau kita tidak bisa menjelaskannya, datangkan ustaz. Nah, sekarang apalagi sudah ada YouTube, setel aja YouTube. Nah, Ustaz Abu Humairah, keutamaan sholat, dengarkan nak, umpamanya. Kalau kita tidak bisa menyampaikan, banyak ustaz di YouTube kok, supaya anak itu mendengar dalil. Oh beginilah sholat, apa keutamaannya, apa kehebatannya, dan begitu seterusnya. Termasuk juga mukafaatuhum. Jangan lupa, jangan bakhil orang tua sama anak itu. Kalau bisa kasih hadiah. Nah kalau sampai sholat 5 waktu, yang tadinya jajannya 10.000, saya tambah 20.000, gitu kan itu. Nah itu yang jadi anak itu semangat kan itu. Tapi jangan janji-janji saja sudah sholat 5 waktu, kata anaknya, mana bah? Nanti aja. Ya nggak sholat lagi lah dia. Artinya kan harus dijanjikan juga. Nggak apa-apa, orang tua jangan bakhil. Kasih janji-janji. Kamu kalau seperti kita suruh anak kita hafal Quran, kamu kalau hafal Quran saya bawa umroh, gitu ya. Bawa jalan kemana? Anak itu semangat kan itu. Sholat juga sama. Ya. Kemudian juga yang nomor 5, as-suhbatus salihah. Maka
harus dikawal anak itu. Berkawan dengan siapa tuh? Kalau dia berkawan dengan ahli solat, silakan, nggak apa-apa. Pasti kalau waktunya solat, kalau kawannya solat, pasti dia diajak solat tuh. Tapi kalau kawannya bajingan, ya jadi bajingan lah anak tuh. Sembarang-sembarang kan itu. Solat nggak dia, begitu. Pertanyaannya itu solat nggak dia. Sebelum pertanyaan yang lain, tanya solat nggak itu kawanmu tuh. Kalau tak solat, jangan berkawan dengan dia. Jadi ini penting memilihkan teman yang baik. Kemudian yang terakhir, as-salatu rahatun wa tuma'ninatun. Jadikan anak itu diberikan sebuah penjelasan bahwa solat itu sebenarnya ketenangan, ya. Ketenangan solat itu. Makanya Nabi SAW dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW idza hajabahu amrun fazia ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah langsung salat. Dan setelah salat terurai masalahnya, jadi tenang. Ya. Makanya orang-orang salaf dulu itu sampai-sampai saya lupa ulama tabi'in namanya. Lupa namanya. Ada ulama tabi'in. Itu sedang salat tuh. Tiba-tiba gempa, sepertiga masjid itu, 2/3 masjid roboh. Jamaah bubar kemana-mana, ketakutan. Ini yang tabi'in ini sholat aja, tidak peduli dengan gempa dia. Ketika sudah salam, assalamualaikum, baru dia kaget, ada gempa nih katanya. Saking khusyuknya, dia tidak merasakan gempa gitu maksudnya. Sebenarnya kan tidak boleh. Kalau kita tahu ini gempa kan harus batalkan sholat kemudian keluar, karena menjaga jiwa lebih penting dibandingkan sholat. Ya, tapi kenapa yang satu ulama tabi'in dibatalkan sholatnya? Bukan tidak batalkan sholat, tidak tahu kok. Nah, diajari sholat. Ya, kalau anak laki-laki datang ke masjid kecuali rese lah. Kalau sudah jangan nasihati, ajari. Sekali-kali bawa, sekali-kali tidak, sekali-kali bawa, supaya dia terbiasa. Dan mungkin bapaknya dulunya kayak gitu tuh. Katakan muru auladakum bis salati wa 7 tahun kita sudah cerewet sampai di usia wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Orang di usia 10 tahun masih tidak mau sholat, apalagi subuh tuh, wah paling malas itu. Boleh dipukulnya tuh, tapi antum dipukul pakai gagang sapu. Maksudnya memukul di sini artinya adzarb yang sifatnya itu mendidik. Ya, pukulan kecil seperti sayur yang antum kasih garam lah. Gimana kalau sayur kan nggak mungkin antum garam sekilo dimasukkan, asin semua sayurnya. Ambil garam sikit saja ke sayur, yang penting pelezat. Maksudnya pukulan kecil kepada anak yang penting mendidik gitu. Bukan disabet pakai sapu gitu ya. Ke rumah sakit itu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, an yakuna ghaira syadid. Tidak boleh keras dan tidak boleh menyakiti. Dan tidak boleh memukul di bagian-bagian wajah. Dan juga pukulan itu hanya sebatas sebelum dipukul hendaklah ada wa'i dulu, ancaman. Kau kalau tak sholat saya pukul. Bahkan Rasul mengatakan alikus saut, disuruh pukul alat pukul itu kata Rasul tempel di dinding. Itu Rasul yang mengajarkan. Tempel itu pecut itu di dinding. Jadi kalau nyuruh anak nak sholat atau pecut, nah gitu maksudnya. Sholat atau itu, nah gitu. Nah, tapi jangan hanya sekedar ancaman saja, betul-betul ancaman dilakukan, diambil pecutnya, sholat kamu, gitu maksudnya, tempel lagi. Ya kalau hanya diancam-ancam, ya biasa aja, nggak peduli dia. Jadi ancaman pun harus dilakukan, tapi sekali lagi bukan dalam rangka menyakiti, hanya sekedar mendidik saja. Intinya bahwa di sini ini penting, ini masuk di parenting ya, ilmu parenting. Tapi yang jelas bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk supaya dia bisa menjaga salat dan juga anak keturunannya supaya bisa menjaga salat. Kemudian yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar dia dan juga kedua orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, orang tua Ibrahim kan kafir. Azar itu kafir. Kenapa Azar itu kafir? Dia yang membuat berhala. Dia yang menyuruh kaumnya menyembah berhala. Dia pula yang menjual berhala, dan hasil jual berhalanya dia makan. Azar itu ayahnya Ibrahim. Bahkan Ibrahim kecil pernah disuruh untuk menjual berhala, tapi tidak laku karena jualannya, promosinya begini: ishtaru ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum. Belilah Tuhan ini tapi tidak mendatangkan manfaat dan madarat. Siapa yang mau beli? Kira-kira kalau promosinya kayak gitu laku enggak tuh patung tuh? Ya enggak laku lah. Makanya kalau pulang dibawa lagi itu berhalanya, marah bapaknya Azar itu, pecuti Ibrahim itu. Kenapa tak laku katanya? Ya gimana promosinya gitu? Ya enggak laku lah kan gitu. Ya. Tapi yang jelas bahwa Ibrahim ketika sudah jadi angkat jadi nabi, kemudian juga berusaha mendakwahkan kaumnya, tidak bisa di Irak, sampai bertentangan dengan Namrud, sampai menghancurkan patung-patung Namrud. Bapaknya pun ketika melihat keajaiban Ibrahim dimasukkan api tidak mengapa, itu kan mukjizat besar yang terlihat loh. Tapi tetap saja bapaknya pun tidak beriman. Tapi saking sayangnya Ibrahim kepada bapaknya, tetap dia berdoa, Rabbana gfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dia tetap meminta ampun. Baru setelah jelas-jelas bahwa bapaknya adalah seorang kafir dan Allah melarang untuk berdoa memintakan ampun, barulah Ibrahim berhenti memintakan ampun. Baru Ibrahim berhenti memintakan ampun. Sama dengan kasusnya Nabi kan. Ketika dia sayang dengan Abu Talib, Rasul setiap hari sepeninggal Abu Talib meminta kepada Allah agar Abu Talib diampuni dosa-dosanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, maka lin nabi an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi meminta ampunkan kepada orang musyrik walaupun kerabat dekatnya. Dari situ Rasul berhenti tidak memintakan ampun kepada Abu Talib. Dan Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak mungkin memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Berhenti. Tapi syahidnya di sini, walaupun demikian, walaupun bapaknya jelas-jelas kafir, Ibrahim tetap dia berbuat baik. Dia ingin supaya bapaknya itu masuk surga, tapi karena kekufurannya yang menghalangi, itulah yang menjadikan Azar tidak masuk surga. Tapi syahidnya di sini, anak bagaimanapun jahat orang tua tetap tidak boleh berbuat jahat kepada orang tua. Sejahat-jahatnya orang tua kepada kita, jangan sampai kemudian kita jahat kepada mereka. Karena ada orang anak itu yang merasa dendam dengan orang tua. Boleh jadi orang tua mungkin membuang anaknya di waktu bayi dengan cara diberikan kepada orang, dititipkan ke panti asuhan, atau mungkin dijahati dari kecil, tidak diberi makan, dibuat lapar, tidak dikasih pendidikan, sehingga anak ini tumbuh besar menjadi emosi dan dendam sama ayahnya kan. Ada anak-anak yang seperti itu kan. Kalau mengikuti perasaan, wajar anak itu dendam, dia dibuang sama orang tuanya. Tapi kalau ikut agama tidak boleh. Walaupun anda pernah dibuang orang tua, sudah besar baru ketemu orang tua, baru cerita, kenapa aku kok di rumah orang, kenapa tidak di rumah orang tuanya. Ingat, perintah berbuat baik itu bukan sistem barter. Bukan kita katakan karena orang tua saya baik, saya berbuat baik kepada orang tua. Karena orang tua saya jahat, saya pun berbuat jahat kepada orang tua. Bukan itu. Tapi perintah berbuat baik kepada orang tua adalah perintah Allah. Mau orang tua baik, mau orang tua jahat, yang jelas saya berbuat baik kepada orang tua. Ini perintah Allah. Karena Allah yang mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada setiap orang untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah yang merintahkan kita berbuat baik. Tapi kebanyakan anak-anak yang merasa dendam dengan orang tuanya karena merasa dibuang atau tidak diperhatikan atau tidak pernah disekolahkan atau apalah alasannya, terkadang itu pula hujahnya, ngapain saya berbuat baik sama orang tua, saya aja tidak dididik dia, saya aja dibuang dia, berarti orang ini tidak ngaji. Ya,
Ingat, bagaimanapun dia orang tua, kalau bukan karena Allah, kemudian orang tua itu, nggak ada kita di dunia ini. Emang kita anak orang tua angkat? Bukan, kita ini anak orang tua kandung. Tanpa ada orang tua kandung, nggak mungkin kita lahir. Cukup dengan kelahiran itulah kita tidak bisa membalas jasa kebaikan mereka. Makanya kenapa Nabi SAW, Ibnu Umar radhiyallahu an, ketika ada orang tawaf menggendong orang tuanya tuh keliling Ka'bah, ya, dari awal manasik haji sampai akhir manasik haji digendong orang tuanya. Bila tuamu ketika melahirkan kamu, tidak ada yang bisa menandingi kebaikannya. Dulu waktu kecil orang tuaku ngasih makan kepadaku, sekarang orang tuaku sudah parah. Maka orang tuamu berusaha untuk kita. Ibrahim alaihissalam mengajarkan doa, Rabbana gfirli wali walidayya, ya Allah ampuni diriku dan juga kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman, yauma yakumul hisab, pada hari ketika kiamat dibangkitkan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara faedah dari doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang tercantum dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.